Dalam program Sisi Kehidupan kali ini, kami merasa bersyukur karena apa yang diperjuangkan untuk seorang Aryani, janda beranak dua, hampir tercapai. Sempat viral beberapa waktu lalu dalam program yang sama dan membuat banyak orang bersimpati dengan memberi bantuan berupa sembako. Kini karena ketulusan seseorang, akhirnya apa yang diidam-idamkan Aryani untuk hidup di rumah yang layak tinggal menunggu hari. Bagaikan mendapat durian runtuh, Aryani seakan tidak dapat berkata-kata, bahkan tidak menyangka bahwa rumahnya akan direnovasi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan seseorang untuk singgah di gubuknya. Aryani yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan sesekali memulung atau mencari barang-barang bekas untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka adalah seorang janda beranak dua yang telah lama ditinggal suami tercinta. Hidup sendiri dengan dua orang anak bukanlah hal yang mudah, sebab dengan penghasilan 600.000 per bulan, Aryani harus mampu bertahan di tengah sulitnya ekonomi saat ini. Apapun dikerjakan asalkan halal dan dapat mencukupi kehidupan mereka, tetap akan dilakukannya. Terkadang saat hasil memulung tidak mencapai target, Aryani harus menahan rasa lapar asalkan anaknya bisa makan. Sungguh luar biasa perjuangan hidupnya. Di samping itu, sungguh memprihatinkan melihat kondisi rumah tempat tinggal mereka yang kecil dan sumpek. Itulah kesan pertama saat kita akan berkunjung di kediaman Aryani. Ukuran rumah yang kecil dan jauh dari kata layak harus menjadi surga bagi mereka. Walau kadang saat hujan deras, dia dan anaknya harus mengungsi karena luapan air dari parit di samping rumahnya, bak air bah merangsek masuk ke dalam rumah mereka melalui dapur. Kalau itu yang terjadi, sumur satu-satunya sumber air mereka tidak akan terpakai, sebab air dari saluran pembuangan akan masuk ke dalam sumur dan tidak akan layak untuk diminum. Untuk mengantisipasi itu, Aryani menampung air hujan sebagai sumber air minum dan kebutuhan lainnya. Melihat kondisi ini, rasa empati dan kemanusiaan AKBP Aditya Sembiring selaku Kapolres Labuan Batu Selatan tersentuh. Ditemani Wakil Bupati Labuan Batu Selatan Sahdian Purbasiboro, terjun langsung untuk melihat dari dekat kondisi Aryani. Sesampainya di lokasi, Kapolres dan Wakil Bupati hanya bisa tertegun dan iba melihat kondisi rumah Aryani. Saat itu Kapolres menegaskan untuk secepatnya akan membangun rumah Aryani menjadi rumah yang layak huni. Ada tersentuh bantuan dari jenderal selanjutnya. Saya tidak tahu saya menyalahkan siapa, intinya jalan tuh nggak bisa. Ini Nggak ada lah, nggak sampai semua. apanya yang sakit? Perut, kaki. Kadang itulah kalau udah datang Harus diperiksa dokter. Sakit kaki.
sekaligus melihat langsung kondisi ibu dan keluarga. Saya dan Pak Wakil sudah lihat kondisinya. Nah, ini kalau ibu berkenan, ibu izinkan rencana saya Pak Wakil mau membantu meringankan beban ibu, yaitu dengan memperbaiki rumah ibu. Nah, tentunya butuh persetujuan dari ibu. Kira-kira bagaimana? Boleh ya? Boleh, Pak. Nggak apa-apa ya? Nanti Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, ya, Pak. ya ibu sama-sama. Bu, ya. Seketika tangis Aryani pecah di tengah keramaian tamu yang datang. Entah apa yang ingin dikatakannya, seakan lidahnya keluh hanya ucapan syukur yang terus keluar dari mulutnya. Sambil menangis haru biru, Aryani menyalami Kapolres dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan untuk mengucap rasa terima kasih atas kemurahan hati mereka terhadap dirinya. Begitu juga dengan kondisi rumah Butet yang sama dengan Aryani, bahkan lebih kecil berukuran 4x4, harus ditempati 8 orang sekaligus. Terdapat 2 kamar untuk dia dan suaminya, sedangkan kamar lainnya untuk anak perempuannya. Sementara anak laki-lakinya harus tidur di lantai beralaskan tikar. Tampak Kapolres tertegun melihat kondisi Butet. Saat itu Kapolres membelikan 4 kasur untuk mengganti kasur yang lapuk dan penuh dengan tambalan buat Butet dan keluarganya. Bahkan anak Butet yang sedang sakit difasilitasi untuk berobat ke rumah sakit Nur Aini, Blok Songo. Pacat ular itulah naik ke atas sini. Kalau udah hujan awah ya nunggu sore dulu lah baru bisa nyaman awak tidur. Itu pun tak nyaman. Ularnya mas kadang di bawah kolong itu, namanya punya anak kecil kan, takut awak. Kadang-kadang kalau hujannya pas mau pagi ya nggak tidur sampai nanti subuh. Iya, anak-anak ular sendok itu itulah masuk ke dalam rumah. Sungguh keikhlasan dan kemuliaan yang patut menjadi contoh bagi yang lain. Sebab di tengah tugas negara yang begitu banyak, Kapolres dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan menyempatkan diri untuk berkunjung dan menyambangi warga yang tidak mampu. Namun sangat disayangkan, rumah Butet berdiri di atas tanah orang lain yang dipinjamkan untuk sekedar berlindung dari panasnya matahari dan dinginnya malam. Karenanya Barak TV dan tim Sisi Kehidupan akan berjuang untuk mewujudkan keinginan Butet dapat tinggal di rumah yang layak. Tim Sisi Kehidupan Barak TV akan mencoba open donasi untuk kepentingan pembelian tanah buat Butet dan keluarga, agar ada jaminan bagi hidup mereka di masa yang akan datang. Kehidupan yang sulit penuh dengan dinamika hidup harus dilaluinya tanpa mengeluh demi 5 orang anaknya yang terus tumbuh dan berkembang. Hidup dari penghasilannya memulung walau tidak cukup, harus tetap dicukupkan. Sedih dan terharu melihat perjuangan Butet dan suaminya dalam bertahan hidup tanpa ada kata menyerah. Bayangkan betapa sulitnya hidup yang harus mereka lalui, sementara banyak dari kita yang masih terus mengeluh dan tidak bersyukur. Memberikan kebahagiaan untuk orang lain sejatinya juga membahagiakan diri kita sendiri. Mari kita buat mereka tersenyum, agar senyuman itu tetap abadi dalam hidup kita. Sebab mengulurkan tangan untuk membantu saudara kita yang sedang kesusahan tidak akan membuat hartamu berkurang, bahkan akan bertambah. Ingat, harta sesungguhnya yang kita miliki adalah apa yang kita sedekahkan. Ingat saudaraku, siapapun tidak ingin hidup susah dan penuh penderitaan dengan kondisi yang memprihatinkan. Namun
Saat itu ada di depan mata, apakah kita hanya bisa menjadi penonton tanpa berbuat kebaikan sama sekali? Mungkin masih banyak Butet dan Aryani lain di sekeliling kita yang sangat membutuhkan bantuan kita. Namun mereka tidak tahu harus berbuat apa. Semoga dengan tayangan ini dapat menyentuh saudaraku dari Sabang sampai Merauke, bahkan yang berada di luar negeri. Untuk berdonasi dapat dilihat di deskripsi video ini. Semoga apa yang disumbangkan menjadi amal jariah bagi saudara-saudaraku. Demikian liputan tim Sisi Kehidupan Barat TV dari Labuan Batu Selatan melaporkan.